Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khotal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih kita rasakan, nikmatul iman, nikmatul sihah, nikmatul istiqamah, nikmat yang tidak dapat kita hitung, yang mengharuskan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan pintu-pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu keburukan. Khotal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kalimatut tauhid, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairud du'ai du'a'u Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun la ilaha illallah. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang dipanjatkan ketika seseorang wukuf di Arafah. Ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, kesempatan yang paling mulia untuk memanjatkan pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika wukuf di Arafah. Dan sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah merupakan
asasul Islam, landasan pondasi dari agama Islam. Tidak sah keislaman seseorang apabila dia tidak mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidaklah atau agama Islam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam didirikan atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dua kesaksian ini disebut juga dengan kalimatut tauhid. Kesaksian la ilaha illallah dan kesaksian Muhammadur Rasulullah ini dianggap satu, karena dia tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang mempersaksikan la ilaha illallah, pastilah dia juga mempersaksikan Muhammadun Rasulullah. Tidak bisa diputus hanya mempersaksikan la ilaha illallah dan tidak mempersaksikan Muhammad Rasulullah. Atau sebaliknya, tidak bisa seseorang mempersaksikan la ilaha Muhammadun Rasulullah dan dia tidak bersaksi la ilaha illallah. Kedua-duanya adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menjelaskan tentang keutamaan dari kalimat tauhid ini. Fadlut tauhid la ilaha illallah. Di mana dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan bersaksi pula bahwasanya Muhammadun Rasulullah, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas rasul dan hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari itu. Begitu pula bersaksi meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti halnya orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah Ibnullah, anak Allah Subhanahu wa taala. Namun diyakini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, di mana beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat perkataan Allah Subhanahu wa taala
yang Allah tujukan kepada Maryam alaihissalam, di mana Allah berkata kun, jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini Nabi Isa adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwasanya surga benar adanya, begitu pula neraka benar adanya. Maka balasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal. Dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga apapun amal perbuatan yang pernah dia lakukan. Mungkin akan ada yang bertanya, apapun perbuatan maksiat yang mungkin pernah dia lakukan, apakah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haditsul bitaqah menyebutkan tentang seseorang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi persidangan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'ina sijilla. Lalu dibentangkanlah 99 buku catatan amal perbuatan orang tersebut, di mana kullu sijillin madal basar. Setiap buku catatan itu sejauh mata memandang. Jadi jangan kita beranggapan buku catatan kita sebatas buku yang kita lihat saat ini, tidak. Namun Rasulullah SAW menjelaskan kullu sijilin madal basar. Satu buah buku saja itu sejauh mata memandang. Orang ini Allah tampakkan kepadanya 99 buku catatan amal perbuatannya. Tidak terbayang berapa banyak amal perbuatan yang dia lakukan. Ternyata seluruh dari isi catatan amal perbuatannya adalah keburukan semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun bertanya, hallaka min hasanah? Apakah ada kebaikan yang engkau lakukan yang tidak tertulis di dalam buku ini? Orang tersebut mengira sudah tidak ada lagi kebaikan yang dia lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hari ini dia tidak akan dizalimi dan dia masih memiliki satu kebaikan yang masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikeluarkanlah sebuah bitaqah, sebuah kartu yang di atasnya tertuliskan la ilaha illallah. Kemudian orang ini pun merasa heran. Apalah nilainya sebuah kartu ini dengan dibandingkan 99 buku catatannya. Namun pada hari itu tidak ada kezaliman. Maka diletakkanlah buku catatan amal perbuatannya di satu bibir timbangan, dan kartu la ilaha illallah tadi pun diletakkan fi kiffah, di satu timbangan yang lainnya, di bibir timbangan lainnya. Famalat bihinna la ilaha illallah, dan ternyata timbangan la ilaha illallah itu lebih berat daripada 99 buku catatan amal perbuatan orang tersebut. Ini adalah wa'dun, janji Allah Subhanahu wa taala yang membawa berita gembira. Namun tidak boleh kita terlalu berharap, sudah merasa aman
hanya dengan mendengarkan haditsul bitaqah ini. Karena antara pengharapan dan rasa takut itu harus imbang. Karena kita tidak mengetahui, jangan sampai kita berpikiran, wah kayaknya yang dipanggil tentang hadis bitaqah itu nantinya saya. Jangan terlalu pede merasa kitalah orang yang dimaksudkan di dalam haditsul bitaqah. Namun harus imbang antara rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyak kebaikan yang kita lakukan, kita tidak boleh terlalu percaya diri, dan begitu pula sebaliknya, betapapun banyak kesalahan yang kita lakukan, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Allah menjelaskan bahwasanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-hambaku yang mana mereka melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam bentuk dosa apabila seorang mau bertobat dari kesalahan dan dosa tersebut. Ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah ini. Namun perlu kita fahami bahwa kalimat tauhid ini baru dapat bermanfaat ketika seseorang benar-benar memahaminya, mengamalkannya, merealisasikannya di dalam kehidupannya. Para ulama menjelaskan bahwasanya kalimat tauhid itu memiliki dua rukun. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun seperti yang kita ketahui itu adalah sudut, tiang penyangga. Ini menunjukkan bahwasanya dua hal ini adalah poin yang amat sangat penting sekali. Rukun yang pertama adalah la ilaha atau dikenal dengan nafyun. Nafyun artinya peniadaan, yaitu di dalam kata la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Bukan artinya tidak ada Tuhan, tapi tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ini makna dari la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah. Bukan tidak ada Tuhan saja. Karena kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan, orang Yahudi mereka meyakini ada Tuhan sendiri, orang Nasrani begitu pula, orang Hindu, orang Buddha, mereka meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang menyanggah Tuhan-Tuhan mereka itu Tuhan-Tuhan yang batil. Nah, makanya kita katakan karena Tuhan-Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang batil, maka ada penambahan yang berhak untuk disembah. Biar lurus maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian adalah karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, dan segala apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sesembahan-sesembahan yang batil. Memang diakui sesembahan oleh pengikutnya, namun
kita meyakini itu adalah sesembahan yang batil. Ini yang pertama, rukun yang pertama, yaitu meyakini bahwa atau menafikan segala macam bentuk sesembahan. Rukun yang kedua adalah terdapat di dalam bagian illallah yang disebut dengan itsbat, menetapkan. Jadi setelah kita menafikan Tuhan yang berhak untuk disembah, kita tetapkan bahwasanya satu-satunya zat yang berhak untuk disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun dari la ilaha illallah, yaitu ada dua, nafyun wa itsbatun, menafikan, meniadakan, dan yang kedua adalah menetapkan. La ilaha illallah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, dan dijelaskan pula bahwasanya la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Namun ketahuilah ikhwatal iman, azani Allahu ayyakum, kalimatut tauhid ini seperti yang dikatakan adalah miftahul jannah, dan kita mengetahui bahwa miftah, kunci, itu pasti memiliki gerigi, di mana satu kunci hanya bisa membuka pintu yang geriginya sesuai, yang lubang kuncinya, geriginya sesuai dengan kunci yang kita pegang. Tidak bisa dipakai untuk membuka semua pintu. Begitu pula la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat, di mana apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka dia akan membawa manfaat kepada orang yang mengucapkannya. Sehingga kembali lagi kita kepada hadis bitaqah tadi, mungkin akan ada yang mengatakan, saya ucapkan saja la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, mana tahu ada satu yang nyangkut. Ikhwatal iman, azani Allahu iyyakum, tidak semudah seperti apa yang dikatakan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang menetapkan hati manusia dengan bil qauli tsabiti fil hayatid dunya, dengan perkataan yang biasa dia ucapkan di dunia dahulunya, dengan kalimat yang biasa dia yakini di dunia dahulunya. Jadi la ilaha illallah dijelaskan oleh para ulama memiliki syarat-syarat. Yang pertama, ada 7 syarat la ilaha illallah. Kalau rukunnya tadi kita katakan ada 2, nafyun dan isbat, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini rukunnya. Syaratnya ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahli. Al-ilmu bima'naha al-munafi lil jahli, memahami makna daripada la ilaha illallah. Orang-orang musyrik dahulunya, orang-orang musyrik zaman jahiliyah dahulunya, mereka faham makna la ilaha illallah. Mereka lebih faham daripada orang-orang muslim, orang-orang mukmin saat ini. Orang musyrik dahulu mereka lebih faham makna la ilaha illallah ketimbang orang muslim saat ini. Karena kenapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, katakan oleh kalian la ilaha illallah, apa kata mereka?
aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ketika dikatakan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah. Orang-orang musyrik dahulunya justru mereka berkata apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Nabi Muhammad ini atau Muhammad ini, kata mereka, hendak menjadikan Tuhan yang disembah itu hanya satu saja? Jadi mereka paham ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka semata-mata beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya doa yang selama ini kadang-kadang mereka sembahkan kepada Allata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, itu mereka harus tinggalkan kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi doa mereka hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbiasa melakukan penyembelihan hewan kurban untuk patung-patung berhala mereka. Dan kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka semata-mata harus memperuntukkan kurban mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban itu adalah merupakan ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Hanya bagi Allah Subhanahu wa taala kita menyembelih, itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah dan semata-mata hanya bagi Allah, la syarikalah, tidak ada sekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya pula ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus cinta semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Jadi harus memahami makna la ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah harus faham maknanya, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah SWT. Tidak ada zat yang berhak untuk dikhususkan ibadah baginya kecuali hanya Allah SWT. Dan ibadah ini banyak ya ikhwan. Bukan hanya sebatas salat, puasa, zakat, haji, tidak. Ibadah itu ada yang sifatnya ibadah badaniyah, ada ibadah badaniyah dan maliyah, ada ibadah yang sifatnya justru ibadah maliyah saja, ibadah yang berkaitan dengan harta saja, seperti halnya zakat. Ada ibadah yang berkaitan dengan harta dan badan, seperti halnya melaksanakan ibadah haji. Ada ibadah yang berkaitan hanya dengan badan saja, seperti halnya salat. Dilihat dari zahir dan batinnya, ada ibadah yang zahirah, ada ibadah yang batinah. Ibadah yang berkaitan dengan hati, diantaranya kecintaan, rasa takut, tawakal, raja, pengharapan. Itu semuanya adalah merupakan ibadah. Jadi kalau cinta, dia harus mengedepankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang kecintaan kepada makhluk lainnya. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah, ketika kita bersaksi la ilaha illallah, menyaksikan bahwasanya memang hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita ibadahi. Syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah adalah al-yaqin al-munafi lisyakki, keyakinan yang menafikan, menghilangkan segala macam bentuk keraguan-raguan.
Jadi harus yakin, tidak ragu-ragu, harus ditanamkan keyakinan di dalam hati kita, di dalam diri kita, bahwasanya memang hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk disembah. Sehingga cinta kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, benci kita juga semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan segala sesuatunya karena bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan segala perbuatan yang diharamkan juga karena keyakinan kita kepada la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah al-mahabbatu. Al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdi, yaitu kecintaan yang menghilangkan segala macam bentuk kebencian. Lihatlah ikhwatal iman, a'azani Allahu ayyakum, bagaimana kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya cinta itu membuat seseorang merasa mudah menghadapi segala macam bentuk cobaan dunia. Para sahabat radhiyallahu anhum dahulunya, mereka adalah orang-orang yang paling besar kecintaan mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di antara mereka, di antara bukti kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka rela untuk hijrah, meninggalkan bukan hanya harta benda mereka, tapi juga meninggalkan sanak kerabat mereka, bahkan orang yang terdekat dengan mereka. Ini bentuk kecintaan mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang yang mempersaksikan la ilaha illallah, dia harus mencintai kalimat tauhid tersebut, mencintai kalimat la ilaha illallah. Namun cinta di sini bukan hanya sebatas lisan, tapi juga harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang merupakan ujian. Coba antum bayangkan, sekarang anak-anak sekolah sudah selesai ujian. Sebagian mungkin masih ada yang masih ujian. Ujian di sekolah, soalnya sudah diketahui belum? Belum. Kalau soalnya sudah diketahui, ujiannya diulang, gagal. Tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala sudah diketahui soalnya. Contohnya saja pertanyaan di dalam kubur nanti sudah kita ketahui. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyyuka, sudah diketahui. Jawabannya pun sudah kita hafal. Begitu pula Allah menurunkan ujian lainnya, sudah kita ketahui. Kalau istilah sekarangnya mungkin ujiannya open book, jawabannya sudah ada di buku, tinggal kita mencarinya. Allah menurunkan ujian, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah olehmu, hai Muhammad, kepada orang-orang yang mendakwakan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka harus ada buktinya. Di sini ada orang tua, ada anak-anak. Orang tua yang memiliki istri, memiliki anak-anak, atau seorang anak yang memiliki orang tua. Ketika si anak berkata, saya cinta kepadamu wahai ayahku, wahai ibuku,
tentu harus ada buktinya. Kalau sekiranya anak tersebut justru melakukan hal-hal yang memalukan orang tuanya, belum bisa dikatakan atau si orang tua tidak akan merasa sebenar-benarnya anak mencintai dirinya. Begitu pula sebaliknya, seorang ayah, seorang ibu ketika dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mencintaimu." Ketika dia mendapatkan orang tuanya justru menjerumuskan dia kepada keburukan, ini tentu tidak dikatakan dia cinta kepada anaknya. Coba antum lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cinta kepada umat-umatnya. Maka beliau ajarkan segala macam bentuk kebaikan. Kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna an taqula dubura kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Aku cinta kepadamu ya Mu'adz, maka jangan lupa untuk mengatakan setiap akhir salat ucapkan selalu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini bukti kecintaan. Jadi harus ada bukti. Nah, apa buktinya? Ketika orang mengatakan dia cinta kepada Allah SWT, buktinya adalah ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buktinya. Kalau antum melakukan itu, maka antum jujur. Pengakuan antum benar bahwa antum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak, seperti yang dikatakan, wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Kisah Majnun Laila, orang yang tergila-gila karena si Laila. Semuanya mengaku cinta, ada hubungan dengan si Laila. Namun Laila sama sekali tidak mengakui ada hubungan di antara mereka. Laila sama sekali tidak suka. Jadi harus ada bukti. Nah, begitu pula orang yang cinta kepada kalimat tauhid la ilaha illallah ini, maka dia harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jalankan segala perintah Allah, dia tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia cintai orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kebenciannya juga dibangun atas dasar karena kebencian Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga kita katakan tadi adalah al-mahabbah, yaitu mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah. Syarat yang keempat adalah al-ikhlas. Ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Al-ikhlas al-munafi li syirk. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah semata-mata hanya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah as-sidqu. As-sidqu secara bahasa adalah mutabaqatul khabari lil waqi'. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, as-sidqu adalah mutabaqatul khabar lil waqi'. Sesuai antara berita dengan kenyataan. Ada berita yang menyampaikan terjadi musibah bencana alam di daerah fulani. Ketika kita mendapatkan berita sesuai dengan kenyataan yang ada, maka kita katakan orang yang menyampaikan berita tersebut shadiq, sadaqa fulan, dia jujur karena apa yang dia sampaikan sesuai dengan kenyataan. Namun ketika kita mendapatkan berita yang ada
bertentangan dengan kenyataan, maka kita katakan kadzaba fulan, dia berdusta, dia berbohong karena tidak sesuai apa yang dia sampaikan dengan kenyataan yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Allah perintahkan kunu ma'as shadiqin, bergabunglah kalian, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dan kejujuran adalah merupakan satu sifat mulia dan satu sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kejujuran adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala jujur, benar, maka ikutilah millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah, jalannya, agamanya Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi seorang rasul, beliau dikenal sebagai seorang yang as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Hendaknya kalian bersikap jujur karena kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengarahkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang senantiasa berupaya untuk jujur, maka dia akan dituliskan, diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang siddiq. Dan siddiq sebagaimana kita ketahui adalah posisi kedua setelah posisi nabi. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mentaati Allah SWT dan mentaati Rasulullah SAW. Allah katakan, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka akan Allah tempatkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Kembali kita kepada makna as-sidqu secara bahasa, sesuai antara apa yang disampaikan dengan kenyataan. Secara mudahnya, bagaimana seseorang jujur dengan la ilaha illallah? Itu ketika dia mempersaksikan la ilaha illallah, dia bersaksi tidak ada zat yang berhak dia sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah perintahkan harus dia tunaikan, apa yang Allah larang harus dia tinggalkan. Ini maknanya sesuai antara kesaksian dia dengan apa yang dia lakukan, kenyataan yang dia tampakkan dari dirinya. Ini yang kelima. Syarat yang keenam adalah al-qabul. Al-qabul al-munafi lirraddi. Menerima, bukan sebaliknya menolak. Kalau ada orang yang Allah menetapkan suatu ketetapan, namun dia mengatakan tidak mau, saya tidak mau seperti ini, dia tidak menerima. Allah mengatakan khatamun nabiyyin
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau menerima. Allah menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah sesudah beliau adalah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang yang meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat, tidak menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak menerima la ilaha illallah. Jadi Allah telah menunjukkan bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabb engkau ya Muhammad, sungguh mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakaman, sebagai penengah atas segala perselisihan yang ada di antara mereka, dan atas putusan yang telah engkau berikan mereka tidak merasakan ganjalan sedikit pun di dalam hatinya, dan mereka berserah diri dengan seluas-luasnya, selapang-lapangnya terhadap apa yang engkau berikan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi orang mukmin ataupun orang mukminah apabila Allah telah menetapkan satu ketetapan, mereka masih mencari-cari ketetapan yang lainnya. Ini orang mukmin. Allah jelaskan sikap mereka. Namanya saja muslim. Muslim artinya berserah diri, tunduk setunduk-tunduknya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dia terima. Karena dia tahu Allah SWT yang mengatur, Allah maha mengetahui segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, Allah maha mengetahui segala sesuatu yang menyebabkan madarat. Jadi dia terima segala apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, syarat yang terakhir adalah al-inqiyad, yaitu tunduk setunduk-tunduknya. Setelah dia terima, dia tunduk. Apa yang Allah perintahkan dia jalani, dia tunduk, dia tidak membangkang, tidak menolak apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, namun dia lakukan. Nah, apabila ketujuh syarat ini telah dapat kita realisasikan, kita fahami dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kalimat tauhid tersebut akan mendatangkan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita untuk dimudahkan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.